Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Efeknya, bara asmara kembali mendidih di dadaku, merinding, meski tubuhku sudah sedingin pualam. Musik yang dimainkan Nono dan kawan-kawan, seolah telah menyatu dalam aliran darahku. Pukulan drum memberi kode masuk ke bait ref, lalu kulanjutkan senandung, di wajahmu kulihat bulan. Aku seperti kesurupan, hilang kesadaran. Mataku gelap, rambutku tergerai menutupi wajah. Butiran air mata tak mampu kubendung, mengalir membasahi pipi. Suaraku, perasaanku, jiwaku, dan ragaku menyatu dalam lagu itu. Aku merasa sedang terbang di awang-awang. Tepuk tangan dan suitan penonton akhirnya menyadarkanku. Inilah lagu terindah dalam hidupku, dan telah kuselesaikan dengan sempurna. Kutundukkan kepala kepada penonton, sebagai penghormatan atas apresiasinya. Kukembalikan pengeras suara kepada Nono. Bang, penonton minta tambah, bisik Nono. Sudah cukup, kataku menggeleng. Tubuhku lemas, energiku terkuras abis. Sambil turun dari panggung, kusempatkan melirik ke pintu dapur. Aku sungguh terkejut, kulihat Rani menangis histeris sambil berlutut memegang paha ibunya. Aku tidak mendengar kata-kata yang terucap dalam tangisnya karena suara sound system sangat berisik. Mawar merahku, maafkan daku, sayang, bisikku. Aku turun dari panggung, kuseka air mata dengan lengan baju. Teman-teman memberi aplaus, sembari menyediakan ruang melangkah. Seperti seorang superstar, sedang melewati fans di tengah konser. Menuju ke pintu depan, tempat Adi dan Dewi berdiri. Kusalami Adi sambil memeluknya dengan erat, kubisikkan ke telinganya, selamat, moga bahagia. Butiran air mataku menetes, membasahi baju pengantinnya. Kurasakan juga bahuku basah, ternyata dia pun menangis. Selamat, semoga kalian bahagia, kataku sambil menyalami Dewi. Terima kasih Niko, kata Adi dan Dewi. Lagu tadi, penuh penghayatan. Lagu terhebat yang pernah kamu nyanyikan, puji Dewi. Benarkah? Tanyaku penasaran. Benar. Sepertinya lagu untuk seseorang ya. Tanya Dewi. Itu lagu untuk kalian, kataku berkilah. Terima kasih, kata Dewi. Kapan kalian bulan madu ke Penyangkulen? Tanyaku memastikan. Hari Sabtu sore, jawab Adi. Boleh aku gabung? Pintaku. Boleh, boleh. Sabtu siang kutunggu di kala kebayakan, jawab Adi. Adi permisi ya, aku mau pulang duluan, mohonku. Jangan. Acara belum dimulai, teriak Dewi. Iya, nggak apa-apa, silahkan. Kata Adi melepasku. Loh, kok diizinkan? Tanya Dewi kebingungan sambil menatap Adi. Lalu Adi meletakkan jari telunjuk di bibirnya, barulah Dewi maklum. Kulambaikan tangan kepada teman-teman di depan panggung, tanda aku pamit. Helai-helai rambut masih menutupi wajahku, kubiarkan agar butiran air di pipiku tak terlihat. Bergegas kulewati para penerima tamu, dan mengangguk kepada Pun Raman. Permisi Pun, kataku. Iya, kata Pun Raman mematung. Kukayuh pedal sepeda hitam sekuat-kuatnya, kuarahkan ke jalan lintang. Sepeda tua bermerek BSA itu meluncur di atas permukaan jalan berlapis pasir. Debu-debu berterbangan, seiring putaran roda belakang. Satu persatu pengendara sepeda, kutinggalkan jauh di belakang. Tujuanku bukan pulang ke Buntul Dedecer, tetapi menuju pasar kota Takengon. Disitulah tempat yang pas untuk refreshing, memulihkan lelah rohani. Rasa lelah disebabkan oleh lagu, di matamu kulihat bulan, yang menghanyutkan diriku dalam gejolak asmara. Terlebih melihat Rani menangis, berlutut sambil memeluk paha ibunya. Muncul rasa iba, ingin kudatangi Rani, membujuk dan menyeka air mata. Dorongan itu makin kuat, bila berlama-lama di rumah Adi. Bara asmara yang sudah kupadamkan, bakal tersulut kembali. Sudah tekadku, bara asmara harus dipadamkan. Mawar merah di taman surga yang mengintip dari balik tirai baja, kini sudah kulupakan. Niko bukan pengemis cinta yang minta dikasihani oleh awan aji.